Selamat sore para narasumber serta peserta diskusi publik sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada diskusi publik sore hari ini. Selamat datang pada webinar Politik Lingkungan Sumber Daya Alam UPN Veteran Jakarta bersama warga muda dan Himagi UPN Veteran Jakarta dengan tema Eksistensi Green Politics di Tengah Krisis Ekologi. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Sekaroro Willis, selaku Master of Ceremony, yang akan memandu acara hingga selesai. Pemerintah telah merealisasikan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN bagi program Food Estate di Kalimantan Tengah. Anggaran ini tersebar sedikitnya 2 kementerian negara, lembaga atau KL. Per 25 November 2020 sudah tersalurkan 280 miliar rupiah untuk 116,500 ribu hektar lahan food estate. Program food estate diklaim mampu menjawab isu ketahanan pangan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai macam permasalahan, mulai dari petani yang gagal panen hingga bencana alam. Oleh karenanya, topik ini sangat menarik untuk kita bahas dan kawal bersama. Acara diskusi publik pada sore hari ini akan dimulai dengan pembukaan, lalu pemaparan materi dari narasumber hebat kita, sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Bagi seluruh peserta diskusi publik dihimbau untuk mengaktifkan kamera video. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Sekali lagi, bagi seluruh peserta diskusi publik dihimbau untuk mengaktifkan kamera video. Kita akan melakukan sesi dokumentasi, siapkan senyum terbaik, dan selanjutnya akan saya hitung mundur selama 5 detik per slide. Slide pertama, 5, 4, 3, 2, 1. Slide kedua, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki inti dari acara ini, yaitu sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Sebelum kita memasuki sesi berikutnya, saya akan bacakan curriculum vitae dari moderator kita pada hari ini. Moderator kita pada hari ini bernama Kak Adinda Putri Kirana Lutfi, yang merupakan mahasiswi aktif program studi Ilmu Politik Program Sarjana UPN Veteran Jakarta. Kak Dinda menamatkan pendidikan terakhir di SMA Negeri 5 Depok pada tahun 2018 dan sedang menempuh pendidikan di program studi Ilmu Politik Program Sarjana UPN Veteran Jakarta hingga sekarang. Kak Dinda juga aktif dalam organisasi serta kepanitiaan. Saat ini Kak Dinda menjabat sebagai Sekretaris 1 BEM FISIP UPN Veteran Jakarta dan pernah menjadi Sekretaris Acara Space 2020 BEM FISIP UPN Veteran Jakarta dan Sekretaris Acara Hello FISIP 2020. Untuk agenda selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Sebelum itu, kita sapa terlebih dahulu moderator kita. Halo Kak Dinda. Halo Mbak Sekar. Baik, langsung saja. Sudah terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Kak. Baik, oke. Baik, langsung saja. Mbak Sekar. Ya, kepada Kak Dinda, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Adinda Putri Kirana Lutfi yang tadi sudah dikatakan yang hari ini diamanahkan menjadi moderator pada diskusi kita di sore hari ini. Mungkin kita sapa dulu ya para narasumber hebat kita. Mas Bilal sudah ada di room ya? Halo Mbak Dinda dan teman-teman. Halo Mas Bilal. Apa kabar nih Mas Bilal? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, nah yang kedua nih narasumber hebat kita lainnya, Mbak Halisa Halid. Apakah sudah masuk ke dalam room? Mbak Halisa Halid. Sudah masuk room ya? Belum.
Mungkin tolong untuk mengabarkan Mbak Halisa untuk join sama kita di diskusi sore hari ini. Supaya kita bisa memulai tema diskusi kita hari ini apa? Deforestasi, food estate dalam penguatan green politics di tengah krisis ekologi dan bencana alam. Mungkin mau menunggu Mbak Halisa ya. Sebentar ya teman-teman. Kita hubungkan dulu ke Mbak Halisanya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai mendengarkan paparan dari Mas Bilal untuk membuka sesi diskusi kita sebagai pemantik. Waktu dan tempat mungkin Mas Bilal, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir pada diskusi kita pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman Himagi yang sudah bersedia berkolaborasi dengan Orga Muda. Menurut kita topik hari ini sangat penting ya untuk kita bahas di tengah hegemoni, di tengah isu-isu yang mungkin food estate ini sudah tidak didengar lagi, tidak menjadi perhatian khusus bagi teman-teman mahasiswa dan teman-teman sekalian. Makanya kita ingin mereminder lagi, ingin mengingatkan teman-teman bahwa ada hal yang urgent yang harus kita bahas pada sore hari ini. Mungkin untuk itu teman-teman bisa share screen. Halo, teman yang oke. Oke, teman-teman sekalian, bicara soal food estate, bicara soal deforestasi, bicara soal penguatan green politics, atau secara garis besar kita bicara soal politik lingkungan. Karena di sini, background Bilal sebagai mahasiswa ilmu politik, Bilal akan membahas secara lebih jauh, bicara soal politik, atau bicara soal green politics. Pertama, saya ucapkan terima kasih kembali bisa diskusi langsung walaupun secara virtual bersama salah satu idola saya, Mbak Halisa Halid. Harapannya sih jika ada Mbak Halisa kita bisa diskusi secara langsung karena sejauh ini Bilal sangat senang dengan pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh Mbak Halisa Halid sebelumnya di Walhi dan sekarang ada di Greenpeace. Oke, bicara soal deforestasi food estate, bicara soal penguatan green politics di tengah krisis ekologi dan bencana alam. Teman-teman sekalian, bisa lanjut. Kita bicara soal Indonesia. Indonesia negara yang katanya memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang berlimpah menjadikan suatu negara itu menjadi kaya. Sumber daya alam yang merupakan potensi pendapatan yang sangat luar biasa. Dari aspek politik, negara harus mengatur sumber daya alam untuk mensejahterakan rakyatnya dan hasilnya dapat diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tentunya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dalam alinea keempat, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Teman-teman, dalam konteks ini seharusnya pengelolaan sumber daya alam harus berparadigma, harus sesuai dengan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Robin pernah bilang dalam bukunya bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari ilmu politik dan keputusan politik mempengaruhi kondisi alam. Dalam konteks itu, Haywood juga pernah berkata bahwa kekuasaan melalui kepemilikan modal, produksi, distribusi dalam pengelolaan sumber daya alam dan politik tidak terlepas dari konflik dan kerjasama. Di sini, Haywood mengingatkan bahwa setiap pengelolaan sumber daya alam selalu bicara soal konflik, selalu bicara soal kerjasama. Dan oleh karena itu, Haywood juga bilang bahwa politik itu sebagai sebuah proses, karena terdapat kebijakan tentang sumber daya alam yang hanya menguntungkan pihak oligarki saja. Sedangkan alokasi kekayaan sangat terbatas. Kekuasaan hanya tersentral pada pemerintahan pusat saja, sehingga kurang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik yang ada. Dalam korelasi ini kita bisa melihat bagaimana konflik-konflik sumber daya alam sangat dekat dengan kebijakan, sangat dekat dengan hal-hal yang bersinggungan, dan justru bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar Alinea keempat yang tadi saya sebutkan tadi. Selanjutnya, teman-teman, negara yang mempunyai sumber daya alam yang banyak itu merupakan sebuah kutukan. Dalam teori kutukan, kadang-kadang kekayaan sumber daya alam sering dianggap sebagai sebuah kutukan. Fenomena ini berujung pada eksploitasi yang berlebihan, yang berdampak secara negatif. Kesalahan pengelolaan hutan atau degradasi, deforestasi, dan pembakaran hutan. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana hal-hal yang terjadi mungkin ketika sebelum pandemi, hal yang terlihat adalah kebakaran hutan. Selanjutnya banjir. Hal-hal ini ya merupakan sebuah kutukan. Fenomena tersebut cenderung membahayakan lingkungan atau bahkan stabilitas negara juga dipertaruhkan dalam konteks pengembangan sumber daya alam yang terbilang kutukan ini. Kalau kita bicara soal kasus lumpur lapindo, hal ini kan menjadi salah satu bukti nyata ya bagaimana ketika sumber daya alam dikelola secara berlebihan untuk kepentingan oligarki dan liberalisasi, justru ini membahayakan. Dan bencana ini selain terjadinya rusaknya lingkungan juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa hingga hilangnya mata pencarian masyarakat. Dan justru kadang-kadang menabrak hak-hak yang justru diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kalau hal yang berbeda justru ketika pengelolaan sumber daya alam ini benar, kutukan yang diberikan juga justru menguntungkan. Teman-teman juga bisa melihat bagaimana Uni Emirat Arab berubah, yang tadinya jadi negara miskin berubah menjadi negara maju. Karena pengelolaan sumber daya alamnya yang benar. Hal ini menjadi salah satu fokusan kita, bagaimana fenomena ini harus menjadi suatu hal yang benar dan justru menguntungkan Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam terbesar tadi. Nah, bagaimana dengan food estate? Food estate ini bisa dikatakan sebagai krisis pangankah atau justru liberalisasi pangan? Lanjut. Oke, mungkin teman-teman lihat ya bagaimana salah satu proyek terbesar, salah satu proyek besar di pemerintahan Pak Jokowi pada periode kedua ini, yaitu soal food estate. Sebenarnya pembahasan soal krisis pangan atau food estate ini telah lama dibicarakan, tapi ketika masa pandemi COVID, isu ketahanan pangan ini meningkat. Banyak negara-negara maju yang justru mengkhawatirkan bagaimana mereka mampu berdiri, mampu mencukupi kebutuhan pangannya.
Banyak negara maju yang selama ini menggantungkan dirinya pada impor pangan dan selalu khawatir mengenai pengetatan pasar, akhirnya menemukan salah satu saluran baru yang menginvestasikan keberlimpahan uang dari negerinya, yaitu lewat liberalisasi pangan. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat nantinya apakah food estate ini justru untuk memenuhi kedaulatan pangan Indonesia atau bahkan untuk memenuhi liberalisasi pangan dan menjadi industrialisasi pangan dan memenuhi kepentingan global tadi. Nah, investasi yang dipandang jauh lebih aman dan memberikan garansi keuntungan jangka panjang dan konsisten berbentuk sistem outsourcing ini dalam produksi pangan. Caranya ya dengan bagaimana negara-negara maju tadi membeli kontrol terhadap produksi sumber-sumber makanan di negara-negara miskin dan negara-negara berkembang. Intervensinya bisa saja melalui perusahaan-perusahaan multinasional atau yang ada di negara-negara miskin dan berkembang tersebut, atau bisa saja dengan mengintervensi kebijakan negaranya. Kekhawatiran akan ketidakmampuan sebuah negara yang maju dalam ekonomi dan teknologi untuk menyediakan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi penduduk negaranya berhasil dijawab melalui liberalisasi pangan ini. Nah, pemerintah di negara-negara maju atau di negara-negara berkembang menjadi sasaran yang bagaimana nantinya negara-negara berkembang dan miskin ini akan menjadi rente negara-negara maju. Hal ini proses penawarannya adalah bagaimana negara-negara maju tadi akan menawarkan sejumlah keuntungan kecil yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan atau bisa jadi untuk sokongan bagaimana pembangunan bisnis dan properti itu menjadi salah satu dorongan di negara miskin dan berkembang itu. Nah, kenapa bisa dikatakan isu ketahanan pangan ini menjadi salah satu isu yang sudah lama. Mungkin teman-teman mendengarnya ya, belakangan ini isu krisis yang terjadi di global saat ini adalah krisis kesehatan. Akan tetapi ada satu krisis yang sebenarnya telah lama, yaitu krisis pangan. Sebagai contoh, pada tahun 2008 lalu, ini dimulai tahun 2008, bagaimana pemerintah negara-negara maju seperti Arab Saudi, Jepang, Cina, atau bahkan Korea mengutus para pejabat tingginya untuk bernegosiasi mencari lahan subur untuk penanaman makanan atau modal pangan di negaranya nanti. Sasarannya adalah negara-negara seperti Kamboja, Pakistan, India, bahkan Indonesia. Proses ini dilakukan melalui sebagai praktik diplomatik bilateral yang outputnya nanti untuk bagaimana si negara berkembang tadi menjadi rente. Nah, lebih ironinya, padahal di negara-negara yang menjadi rente tadi justru menjadi sebenarnya tidak begitu kuat dalam ketahanan pangan mereka dan bahkan berada di posisi krisis juga. Nah, kalau kita melihat food estate ini, apakah benar food estate ini sebagai salah satu upaya kita sebagai salah satu upaya pemerintah untuk ketahanan pangan? Mungkin tadi bisa di sebelumnya. Oke, mungkin ini menjadi salah satu, teman-teman bisa melihat ya bagaimana program Pak Jokowi di Kalimantan Tengah terdapat 1.650 hektar dan tahap pengajuannya itu cukup panjang dan lama sebenarnya, bukan hanya dilakukan selama pandemi COVID. Hal-hal yang menjadi perhatian kita selama program food estate ini banyak. Lanjut. Teman-teman tidak bisa melihat dengan kacamata kosong food estate ini hanya sebatas untuk mengatasi krisis pangan yang ada di Indonesia, yang katanya justru menjadi ancaman. Mungkin selama pandemi COVID-19, Pak Erlangga Hartarto dan Pak Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian pernah bilang bahwasannya sebenarnya Indonesia ini tidak sedang mengalami krisis pangan. Jadi di sini kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih luas dari perspektif dan aspek yang terdapat di proyek besar ini, termasuk bagaimana kita melihat kebijakan pangan ini juga berkorelasi erat, berkaitan erat dengan kebijakan agraria yang dijalankan oleh rezim ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana konflik ekonomi dan politik dalam proyek food estate ini. Lanjut.
Oke, bicara soal tadi, bicara soal food estate, bicara soal lingkungannya, bicara soal ekonomi dan politiknya. Hal yang paling kita lihat dampak lingkungan dari food estate ini adalah deforestasi. Di sini kita melihat bagaimana pembukaan lahan yang terjadi di dalam program food estate ini, ya bagaimana justru memperlihatkan resiko yang sangat besar. LBH Palangkaraya mencatat bahwa terbukanya lahan akibat food estate ini justru mengakibatkan banjir yang justru meningkat dan sudah terjadi sebelum pembukaan food estate ini. Pada tahun 2019 banjir terjadi di 8 kecamatan. Nah, setelah terjadi pembukaan lahan, peningkatan menjadi 12 kecamatan. Hal ini kan menjadi satu hal yang menjadi perhatian khusus bagi kita, bagaimana sebenarnya food estate ini yang tadinya yang seharusnya berparadigma terhadap kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan bekas ya dan menimbulkan konflik di masyarakat, justru terjadi hal-hal yang konflik. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan Heywood yang tadi saya sampaikan di awal. Lanjut. Oke, bagaimana dengan partisipasi dan pelibatan petani tradisional? Mungkin teman-teman juga melihat ya bagaimana siapa yang menggarap program food estate ini. Yang paling terlihat adalah bagaimana militer juga menjadi salah satu komponen yang terlibat dalam program food estate ini. Kita harus melihat seharusnya food estate ini melibatkan petani lokal secara langsung. Memang dalam prakteknya petani-petani dilibatkan secara langsung, tapi bukan menjadi salah satu komponen utama. Justru pemerintah melihat bahwa TNI lah yang jauh lebih siap dan lebih disiplin dalam program food estate ini. Ini merupakan salah satu cacat berpikir ya, bagaimana pemerintah gagal memahami akar masalah dari rendahnya produktivitas pertanian kita akibat dari ketimpangan struktur penguasaan dan pengelolaan agraria. Kita bisa lihat bagaimana penggusuran pertanian justru telah dilakukan. Beberapa titik di tahun 2019 justru hal-hal pertanian digusur untuk hal yang sifatnya ekstraksi atau pertambangan. Nah, di sini kan justru melibatkan bahwa petani miskin semakin tersingkir, bagaimana dia tergantikan oleh militer, dan ini juga berakibat peningkatan produktivitas tanpa membenahi ketimpangan struktur agraria yang terjadi tersebut. Nah, proyek food estate ini di Kalimantan ini khususnya yang dialokasikan untuk cetak sawah, dibangun bukan berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan industri pangan yang menggunakan ancaman krisis pangan sebagai peluang atau menggunakan krisis pangan sebagai hal-hal yang dikuatkan selama pandemi COVID-19 ini. Hal ini menjadi peluang baru bagi oligarki untuk mencari keuntungan mereka, untuk mencari hak rakyat. Justru negara menempatkan pangan sebagai satu komoditas yang bisa menjadi sebuah keuntungan bagi kepentingan oligarki. Lanjut. Maka pada akhirnya dalam setiap narasi pembangunan yang harus dijawab adalah untuk siapa proyek pembangunan ini dilakukan. Untuk siapa proyek food estate ini dilakukan? Untuk kepentingan rakyat kah? Atau untuk kepentingan oligarki? Dan siapa yang diuntungkan dari proses tersebut? Jika berkaca pada narasi pembangunan selama ini, termasuk proyek food estate di berbagai daerah, sesungguhnya bukan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dan pemenuhan pangan rakyat. Kita bisa melihat ya bagaimana dari proses partisipasi, kita lihat bagaimana dilihat dari proses pembentukan awalnya yang justru menggusur lahan rakyat. Hal ini kan menjadi salah satu tanda tanya besar bagi kita, dan teranglah bahwa yang diuntungkan dari proyek ini bukanlah petani atau bahkan peladang yang ada di Kalimantan, melainkan industri pangan dan elit ekonomi dan politik yang berada di lingkaran rente ini, yang justru mengatasnamakan ketahanan pangan ini sebagai ajang mereka mencari sebuah profit. Lanjut.
teman-teman, mungkin setelah tadi kita bicara soal bagaimana food estate ini bicara dekat sekali dengan kepentingan ekonomi, dekat sekali dengan kepentingan oligarki, dekat sekali dengan politik lingkungan. Salah satu hal yang menjadi perhatian kita, menjadi salah satu hal yang menjadi kekuatan kita adalah green politics. Bagaimana seharusnya green politics ini menjadi salah satu muatan kita, bagaimana kita menekan satu kebijakan yang ramah lingkungan. Bagaimana kita memaksa green politik atau politik hidup supaya menjadi salah satu muatan politik Indonesia. Biasanya muatan politik Indonesia selalu berparadigma terhadap kepentingan elektoral, bagaimana suatu partai ini memenangkan politik elektoral, tapi tidak pernah bicara soal politik lingkungan begitu jauh. Dalam konteks ini, makanya saya mengajak teman-teman sekalian bahwasanya harapan kita adalah bagaimana politik ekologis, bagaimana green politik menjadi salah satu muatan politik istimewa di kalangan partai politik Indonesia, termasuk bagaimana politik ekologis dan green politik ini menjadi salah satu muatan istimewa bagi kita juga dalam memilih calon-calon sebagai kepala daerah atau calon presiden kita. Yang sebenarnya yang biasa terjadi pada hari ini, isu-isu yang sebetulnya jauh sekali dari pembangunan berkelanjutan kita, yang tidak sekedar isu-isu politik ekologis untuk meraih simpati dari masyarakat. Biasanya green politik selalu dibumbui, selalu digunakan hanya untuk menarik simpati, tapi cacat implementasi secara jauh dan hanya menjadi sebuah gimmick dari politik elektoral kita. Oleh karena itu, di saat pemilu, harapannya green politik menjadi way of life partai politik untuk mengawal pembangunan nasional kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Bilal, sangat menarik ya pembahasannya, terutama mengenai bagaimana sumber daya alam itu bisa menjadi sebuah kutukan bahkan ya, ataupun dia dapat membawa sebuah berkah bagi suatu negara. Dengan pembahasan food estate yang sangat menarik, membuat kita berpikir lagi gitu, bagaimana food estate ini sebenarnya untuk siapa gitu? Apakah memang benar diperuntukkan untuk masyarakat ya pengimplementasinya, atau diperuntukkan untuk oligarki yang bermain di belakangnya? Mungkin sebelum kita diskusi, kita mau menyapa Mbak Halisa Halid, sudah masuk ke dalam room. Halo, sudah kawan-kawan. Mohon maaf tadi sudah masuk dan terpental. Oh gitu. Halo, selamat sore Mbak Halid. Ya, sore kawan-kawan semua. Iya. Waduh. Mungkin karena Mas Bilal sudah memaparkan, saat ini dipersilahkan Mbak Halisa Halid untuk memberikan pendapatnya atau paparannya mengenai diskusi kita di sore ini. Mungkin langsung saja Mbak Halisa Halid dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Adinda ya. Terima kasih Dinda, terima kasih Bilal dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Saya izin share screen, dan sebenarnya ini buat memandu aja supaya saya nggak ngomong ke sana kemari ya, supaya nggak ngalor ngidul. Mohon izin untuk bisa share screen. Oke. Ya, baik. Ini teman-teman sekedar untuk berbagi aja dan kita bisa diskusi mungkin lebih panjang. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Halisa Halid. Saya saat ini sebagai saya baru bergabung di Greenpeace, sebenarnya baru 2 bulan lebih ya. Sebelumnya saya di Walhi, saya saat ini sebagai Public Engagement and Action di Greenpeace Indonesia. Saya senang sekali bisa bergabung dengan diskusi kawan-kawan.
meskipun agak mendadak undangannya, dan jadi saya menyiapkan bahannya juga dari bahan yang udah ada aja gitu. Tapi saya kira apa yang disampaikan Bilal ya, iya, apa yang disampaikan Bilal sudah sangat komprehensif ya. Aku tuh senang banget berada di tengah anak-anak muda ya yang sangat berpikir sangat progresif gitu. Kalau aku kan emak-emak harus sadar diri, tapi senang bisa berbagi sama kawan-kawan di sini. Mungkin bisa jadi berbeda berbeda penyampaian aja ya, tapi semoga ini bisa memenuhi ekspektasi kawan-kawan. Ya, saya kasih judulnya menakar proyek food estate dari perspektif politik hijau, atau bisa juga dilihat dari perspektif ekologi politik. Nanti kita bisa melihatnya di sini. Saya kira sebenarnya perspektif politik hijaunya dan juga proyek food estate-nya sudah disampaikan oleh Bilal dengan sangat cukup baik. Jadi saya sebenarnya hanya mungkin pada akhirnya mengulang, tapi saya akan sedikit nanti mengupas seperti apa kita bisa memberikan pandangan terhadap sebuah proyek ya. Kalau sekarang kita menganalisanya proyek food estate, tapi kita bisa nanti menganalisa proyek-proyek lain, proyek-proyek PSN lain yang sangat banyak ya. Kita dijejali berbagai proyek PSN ya, proyek strategis atas nama proyek strategis nasional, banyak sekali food estate di antaranya, tapi yang lain juga banyak. Nah, kita akan melihat atau bisa menilai apakah satu proyek PSN itu benar-benar untuk kepentingan rakyat atau kepentingan publik ya, atau sebenarnya untuk kepentingan oligark. Nah, kita mungkin bisa menganalisanya atau melihatnya dari sudut pandang politik hijau atau dari sudut pandang ekologi politik gitu. Ini semua sudah jadi pengetahuan umum ya. Kita berada pada situasi yang tidak sedang baik-baik aja. Semua pihak sebenarnya, khususnya para pemimpin negara-negara ya, pemimpin dunia harusnya bisa memastikan agar suhu bumi berada di bawah 1,5 derajat Celcius. Kita juga sudah tahu apa dampaknya jika suhu bumi tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa kita kendalikan di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, fakta sudah di depan mata ya, climate emergency ya, climate disaster sudah di depan mata. Kawan-kawan juga sudah bisa melihat sepanjang sejarah kita dengan klaim pembangunan gitu ya, itu berjalan bersamaan dengan krisis iklim, bencana ekologis yang semakin masif ya. Di awal tahun 2021 Kalimantan Selatan itu banjir besar. Ya, ini belum tutup tahun, rentetan bencana terjadi di hampir semua Kalimantan ya. Kebetulan saya memang orang Jakarta, tapi saya juga pernah tinggal di Kalimantan Timur, jadi tahu sedikit banyak soal situasi Kalimantan. Nah, ini situasinya. Situasi kita dalam keadaan tidak baik-baik aja, dan kita sedang berburu dengan waktu ya. Kita nggak punya kemewahan waktu lagi. Nah, saya kira kalau bicara soal tadi, kita punya sumber daya alam yang melimpah benar. Apakah jadi kutukan atau jadi berkah ya? Itu tadi pertanyaan dari Bilal. Akan jadi berkah atau akan jadi kutukan sumber daya alam gitu. Nah, sebenarnya tentu saja pasti Tuhan menciptakan bumi ini untuk berkah bagi kita semua, bagi seluruh makhluk hidup ya. Nah, kalau kita melihat misalnya hutan, fungsi hutan ya, bukan hanya fungsi ekologisnya ya. Di sana ada banyak fungsi di dalamnya, ada fungsi pangan ya, ada fungsi ekonomi, kemudian juga ada fungsi budaya di sana, karena bagi masyarakat adat hutan itu adalah identitas dirinya ya. Jadi kalau hutan adatnya hilang, maka identitas sebagai masyarakat adatnya nggak ada gitu. Atau misalnya kalau petani nggak punya tanah, ya akhirnya hanya ya begitu ya, jadi buruh tani atau ya petani gurem. Nah, di Jawa misalnya sebagian besar adalah buruh tani karena tak punya tanah gitu. Nah, jadi tanah, hutan, laut ya, itu adalah identitas pada masyarakat adat. Jadi ketika itu hancur, identitasnya juga hancur. Kebudayaan itu bukan hanya kesenian ya, tapi sebenarnya adalah nilai hidup yang ada di sana. Hutan juga demikian. Dan bahkan
hutan bisa tentu saja menjadi garda terakhir penyelamatan kita dari krisis iklim gitu. Nah, hanya kita tahu juga situasi politiknya demikian ya. Jadi dari rezim ke rezim pemerintahan di Indonesia gitu ya, setidaknya kalau kita catat ini rezim Orde Baru. Mungkin teman-teman ini sekarang kelahiran berarti rezim pasca reformasi ya. Waktu saya kuliah dulu di pas reformasi. Jadi ketahuan umur kan ya. Tapi di rezim pasca reformasi, setelah reformasi, situasinya justru banyak analisa menunjukkan kita kayak setback lagi ke belakang. Ya. Bukan hanya dalam konteks lingkungannya, dalam konteks demokrasinya juga banyak sekali ya kajian riset sudah menunjukkan bahwa kita balik lagi setback ke belakang, seperti nyaris kembali pada rezim otoritarian gitu. Nah ini ya, jadi memang setiap rezim selalu menyasar area berhutan gitu sebagai lokasi pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan ya. Nah, hutan itu dianggap sesuatu yang kosong ya. Bahkan kalau misalnya pun di era otonomi daerah ya, ketika kewenangan daerah diberikan tidak dengan hutan ya. Untuk area hutan itu tetap berada di pusat. Ya, tetap berada di dulu Departemen Kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang sentralistik dia, adanya di pusat. Nah, sempat ada era otonomi daerah, tapi pasca Omnibus Law Cipta Kerja atau Undang-Undang Cilaka itu diterbitkan ya, kewenangan daerah kembali kecil banget ya, jadi cuma tukang stempel aja atau tukang pos, kalau teman saya bilang jadi tukang pos aja karena kewenangan kembali ke pusat gitu ya. Nah ini jadi saya menunjukkan di sini. Ini biar ini suka ini kan ya, buzzer itu kan suka rese ya. Buzzer itu suka kalau kita kritik Jokowi terus itu SBY juga begitu dan seterusnya gitu. Nah ini memang kita mau menunjukkan bahwa memang yaitu tadi di atas memang dari setiap rezim pemerintahan gitu ya, yaitu tadi selalu menyasar hutan sebagai wilayah ekspansi untuk atas nama pembangunan, atas nama pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Nah, ini kita lihat proyek-proyek food estate itu dari pemerintahan Soeharto, SBY dan Jokowi gitu. Nah, jadi memang bukan sesuatu hal yang baru ya. Tadi Bilal juga bilang bukan sesuatu hal yang baru yang harusnya. Artinya Jokowi sebenarnya harus bisa belajar gitu dari periode-periode sebelumnya di mana nanti kita akan menunjukkan kegagalan dari proyek food estate gitu. Dari zaman Soeharto ke SBY harusnya kan ada pelajaran yang bisa dipetik dari situ ya dari proyek-proyek food estate. Nah, ini sebenarnya untuk membantah selalu argumentasi bahwa kita selalu kayaknya cuma Jokowi aja yang kita ini. Padahal kita selalu menunjukkan bahwa ini memang dosa-dosa dari rezim ke rezim. Nah hanya kan nggak bisa dong misalnya ya namanya lu jadi presiden ya harus tanggung renteng gitu loh, ya kan? Jadi nggak cuma mau jabatannya aja, tapi memang semua carut marutnya itu ya harus diselesaikan. Itu kenapa ya? Jangan berbuat sesuatu yang merusak lingkungan karena pemulihannya itu sangat lama gitu, sangat sulit gitu. Nah, kalau tahu kayak gitu ketika kita menjadi mengambil kekuasaan gitu ya. Jangan kemudian melakukan sebaliknya. Nah, ini kan juga sebaliknya ya. Ada rezim yang dulu kayak gitu kok, ya gue ngelanjutin gitu. Nah, itu yang sebenarnya sesat pikir dari para penerima mandat yang harusnya tahu risiko politiknya ketika dia mengambil mandat. Nah ini salah satu contoh saja. Jadi kita tahu ya tadi Bilal juga sudah bilang gitu bahwa proyek Jokowi gitu ya. Nah ini masuk semua ke PSN. Ada perpresnya gitu ya.
Nah, ini salah satunya di Kalimantan Tengah ya. Kebetulan saya kemarin bantu Walhi Kalimantan Tengah membuat satu kertas kebijakan atau kertas sikap politiknya terhadap food estate di Kalimantan Tengah. Nah, ini proyek food estate di Kalimantan Tengah yang ini untuk Singkong ya. Dan ini proyek yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, ya, bukan pertanahan. Pokoknya logika kita dibolak-balik sama rezim hari ini ya. Yang pertahanan ngurus pertanahan, gitu ya. Nah ini ya begitulah. Nah jadi ini tadi juga Bila sudah saya sampaikan. Nah kita akan melihat di sini ya. Kita akan mencoba untuk melihat dari perspektif ekologi politiknya kawan-kawan atau dari politik hijaunya. Nah ini atas namanya ya. Jadi proyek food estate ini mengatasnamakan apa? Ya pertama mengatasnamakan ya kita tahu ini proyek lama tapi kemudian muncul lagi ketika COVID-19. Ya, dan kemudian juga krisis iklim. Nah, jadi setidaknya dua ini ya, kalau ya termasuk mengurangi ketergantungan terhadap impor gitu. Nah, kita akan memeriksa gitu, apakah sebenarnya ini adalah cuma politik atas nama ya, dan semua gitu. Yang kalau kita nggak hati-hati ya kawan-kawan, pasti kita bersetuju, ya. Coba di antara ini di sini peserta yang ada di sini. Apa iya kawan-kawan nggak setuju? Ini semua bagus loh. Emang kawan-kawan mau kita mengalami krisis pangan? Nggak ada yang mau kan? Gitu. Nanti kalau ada krisis pangan, kalau kemudian food estate-nya nggak jalan, ini memang mau Bilal nih tanggung jawab ya. Karena ini soal perut loh, soal pangan ya. Nah, apalagi di pandemi gitu ya. Nah, jadi narasinya adalah narasi yang memang memframing kita publik kebanyakan ya untuk bersetuju dengan narasi food estate ini, dengan proyek food estate ini karena narasinya adalah untuk mengatasi krisis pangan. Siapa yang nggak setuju dengan narasi sebagus ini? Oke. Ya. Nah, ya. Tapi kita akan melihatnya secara lebih jauh lagi di sini, kawan-kawan. Ini ya. Benarkah ya? Ya, benar. Ada 820 juta orang kurang lebih di dunia ini yang tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Ya. Kemudian juga banyak terjadi stunting di Indonesia ya. Bahkan di wilayah-wilayah yang punya sumber daya alam melimpah. Nah, itu mungkin yang dibilang Bilal kutukan sumber daya alam gitu. Tapi kita akan kemudian merefleksikan, apakah 820 juta orang tidak punya cukup makanan karena nggak ada bahan pangan? Ya. Nah, kawan-kawan yang memfavoritkan Gandhi, ya, Gandhi sudah mengingatkan kita berkali-kali dan sudah sering kita dengar, ya. Bumi ini, isi bumi ini cukup banget buat kasih makan semua makhluk hidup miliaran, ya. Tapi nggak cukup buat satu orang yang serakah, ya. Nggak cukup buat satu orang yang rakus, gitu. Dan bahkan sebenarnya isi perut bumi yang dieksploitasi bukan buat makan ya. Kalau buat makan kita makan mah sesuap-sesuap kan ya. Maksudnya berapa mahal sih? Tapi kan enggak. Tapi memang diakumulasi untuk kepentingan yang lain. Ya, di profit itu terus yang 1% orang yang menguasai 90% resources kita gitu. Itu sebenarnya bukan buat mereka makan, tapi memang buat mengakumulasi keuntungan, profit, yang kemudian juga balik lagi untuk termasuk untuk membiayai politik, ya, politik elektoral kita yang sangat high cost, ya, yang sangat tinggi biayanya. Nah, disinilah saya mengajak kawan-kawan untuk melihatnya dari perspektif ekologi politik. Jadi kalau ekologi politik, teman-teman, politik hijau itu
memang mengajak teman-teman untuk melihat sesuatu, melihat persoalan termasuk proyek food estate gitu dan kerusakan lingkungan yang terjadi di satu wilayah itu dari perspektif ekonomi dan politik. Ya, ini yang disebut problem struktural lingkungan hidup. Ya. Nah, kita harus sebagai tentu kawan-kawan muda di sini, teman-teman kawan-kawan mahasiswa itu adalah kelompok akademik ya, yang harapan kita tentu nanti akan jadi pemimpin begitu. Dan mari melihat persoalan yang terjadi ya, deforestasi, krisis iklim dan bencana ekologis itu dari sudut pandang politik hijau, maka kita akan bicara soal problem strukturalnya. Di mana? Di sistem ekonomi dan politiknya. Jadi kita akan melihat ya dan menganalisis atas akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Nah ini jelas ya. Ekologi politik menilai bahwa penyebab utama dari degradasi lingkungan atau deforestasi dan krisis iklim ya bukan semata-mata hanya dilihat dari persoalan teknis, tapi harus dilihat dari kacamata atau pendekatan ekonomi, politik, dan sosial. Nah ini juga tadi Bilal sudah kasih contoh ya bagaimana negara-negara yang sebenarnya nggak punya resource yang cukup baik ya di sektor pertanian, tapi mereka memang punya kepentingan untuk bisa bertahan atau memiliki sumber pangan, maka mereka akan expand ke mana begitu. Nah itu yang kemudian kita melihat. Jadi bukan semata-mata terjadi di satu daerah mungkin ya problemnya ada di food estate di Kalimantan Tengah, tapi dia berrelasi atau terkait dengan hal yang lebih besar ya, terkait dengan interaksi antar negara, di antara negara, di dalam negara misalnya Kalimantan dan Jakarta gitu. Terus Kalimantan dan skup yang lebih luas dan kemudian pertarungan kepentingan, termasuk di dalamnya pertarungan kepentingan aktor-aktor politik di dalamnya. Nah, ini juga dalam konteks perkembangan kapitalisme global. Jadi memang kita harus diajak berpikir lebih jauh lagi, lebih komprehensif lagi untuk melihat berbagai persoalan seperti deforestasi yang terjadi di Indonesia gitu. Nah ini yang menarik kawan-kawan. Jadi begini, saya mau bilang dalam politik hijau atau ekologi politik kontemporer itu melihat, jadi selain dilihat dari pendekatan struktural tadi, jadi bahwa persoalan lingkungan hidup juga dapat dilihat atau dianalisa dari berbagai sudut pandang yang lain, diantaranya wacana, pengetahuan, dan kekuasaan. Ya jadi gini, tadi ya food estate buat kebutuhan pangan kita itu kan sebenarnya adalah framing yang dibangun oleh kekuasaan. Ya, menggunakan apa dia? Menggunakan media salah satunya. Ya, media massa. Siapa penguasa media massa? Penguasa media massa juga adalah penguasa sumber daya alam. Ya. Jadi kawan-kawan bisa nanti misalnya kok berita ini misalnya kasus Lapindo itu nggak akan diberitakan sama TV One Connection ya. Gitu. Karena ada kelindan di dalamnya. Termasuk nanti akan teman-teman akan belajar ya menganalisa media karena ya di situ pemilik media juga pemilik sumber daya alam yang juga sedang bagaimana tadi ya bagaimana wacana dibangun, wacana seolah-olah itu penting, bahkan bisa masuk ke pendidikan ya, ke kurikulum pendidikan. Gitu. Misalnya ini food estate ya, dan yang akan masuk misalnya kawan-kawan hati-hati dengan upaya mewacanakan sawit menjadi hutan, sawit sebagai tanaman hutan, ya itu kan memang baru diwacanakan. Tapi kalau kita tidak mengcounter narasi itu akan bisa jadi malah masuk nanti ke kurikulum pendidikan. Ya, itu bahayanya dan kemudian diakomodasi sebagai sebuah kebijakan politik gitu. Nah, ini jadi ini di sana ada intervensi kekuasaan. Jadi yang namanya melihat wacana ya, apalagi wacana yang dinarasikan oleh kekuasaan, maka dia pasti bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan, baik secara ekonomi maupun secara politik. Nah, teman-teman bisa melihatnya atau menganalisis sebuah
proyek-proyek yang akan muncul atau wacana-wacana baru yang dinarasikan oleh kekuasaan bisa dilihat dari perspektif ini gitu. Nah, termasuk begini. Ini tadi udah dibilang sama Bilal, saya cuma mau merefer pada sebuah bagaimana cara yang paling mudah sih kita gitu ya untuk kita memberikan penilaian ini proyek, karena nanti nama proyek atau nama program bisa berganti ya kawan-kawan. Misalnya food estate nanti bisa ganti jadi apa gitu yang mungkin bahasanya lebih kayak lokal gitu, tapi ternyata sama jebakannya. Siapa memiliki apa, siapa melakukan apa, siapa mendapatkan apa, atau pertanyaan kunci terakhirnya digunakan apa hasil yang sudah didapatkan dalam relasi-relasi sosial, dalam konsumsi, reproduksi, dan akumulasi atas sumber daya. Ini kita akan bisa melihat sebenarnya food estate ini untuk kepentingan siapa. Ya, kalau tadi Bilal bilang petani-petani itu mungkin dilibatkan, tapi pada elemen yang sebenarnya nggak punya peran penting. Nah, saya mau menyampaikan, memperkuat itu dengan begini. Bagaimana petani bisa masuk dalam sebuah cerita yang namanya akselerasi industri itu kan cepat banget ya. Industrialisasi itu cepat sekali kawan-kawan. Pengalaman dari revolusi hijau itu menunjukkan bagaimana industri itu meninggalkan masyarakat adat, meninggalkan perempuan dengan teknologi-teknologi yang memang dia cepat gitu. Karena dia harus massal, dia cepat. Dan itu nggak bisa diikuti oleh masyarakat adat gitu, yang memang pengetahuannya bukan terbatas ya, bukan ya apa sih emang tertinggal sih nggak begitu, tapi memang pengetahuan kearifan lokalnya itu punya tahapan-tahapan yang panjang. Misalnya masyarakat adat di Kalimantan itu kalau dia membuka lahan ya dengan sistem gilir balik, dia ada kurang lebih itu 12 tahapan untuk sampai membuka lahan. Ya. Kan itu nggak masuk dalam logika industri, itu nggak masuk gitu ya. Maka tadi siapa yang bisa masuk dalam logika industri yang cepat itu? Tentara yang siap tempur, pasukan Zedi yang siap tempur gitu. Dan belum lagi kita melihat pada mekanisme pasarnya gitu ya. Nah, itu antara lain sebenarnya tidak akan mungkin bisa gitu ya. Kalau misalnya ya petani dilibatkan, itu pasti dia hanya jadi skup kecil, bukan sebagai subjek dari sebuah sebuah proyek gitu. Dan dari pengalaman tadi ya, saya sudah nunjukin beberapa proyek-proyek di Kalimantan, proyek-proyek ini ya, proyek-proyek di sini semuanya adalah proyek yang gagal. Ya. Di Ketapang, di Kayan Food Estate, itu semua adalah proyek-proyek yang gagal. Dan ini ada cerita juga di sini, ada cerita lain, nanti bisa baca di salah satu referensinya bisa kawan-kawan baca di kajiannya Walhi Kalimantan Tengah. Jadi atau banyak referensi ya. Jadi misalnya bagaimana mendatangkan transmigran gitu. Belum lagi konfliknya dan seterusnya ya. Nah, ini yang sebenarnya proyek-proyek yang gagal. Harusnya sebenarnya pemerintahan Jokowi belajar dari kegagalan di sini gitu. Nah, balik tadi rakyatnya dapetin apa? Sementara ini yang dapetin hasilnya adalah banjir gitu. Ini banjir. Sebelumnya kita tahu Kalimantan Tengah selalu kebakaran. Ya, sampai sekarang juga masih kebakaran. Jadi kalau ke musim kering dia banjir, musim panas dia kebakaran, musim hujan dia banjir. Nah ini yang tadi udah disampaikan lah ya sama Bilal gitu. Ini juga sebuah kritik terhadap politik pangan kita. Ya. Jadi yang antara lain ya politik pangan itu yang sekian lama dipraktekkan dan kita aminkan, bahkan kita ikutin adalah politik pangan yang menghancurkan keberagaman pangan. Ya di Papua hutan sagu, tapi yang terjadi coba untuk berasisasi dan kita semua dicekokin yang namanya sama beras ya. Nah ini juga sebenarnya adalah politik pangan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru dan itu masuk sampai ke sumsum kita ya. Jadi kita kalau nggak makan nasi kayak dianggap
kita merasa belum makan ya, atau ketinggalan gitu, dianggap bukan dari kelas sosial yang tinggi karena nggak punya nasi, karena makannya singkong, karena makannya sorghum dan lain-lain. Nah ini yang lainnya ya, kalau yang 1% itu dapat profitnya, kita 99% dapat krisisnya ya, antara lain krisis iklim, dan kita tahu ini angkanya akan semakin tinggi kawan-kawan. Ini 2 dekade bencana hidrometeorologi semakin masif ya, dan Indonesia itu bukan negara perang, tapi pengungsi dari bencana kita juga tinggi gitu, dan akan terus naik. Nah ini ya, jadi sebenarnya dari proses gini loh, sistem kapitalisme itu sudah gagal, sudah terbukti gagal dengan kemiskinan ya, ketimpangan, krisis, konflik gitu. Ini udah terbukti gagal ya, termasuk krisis iklim ya. Nah ini yang harusnya ada perubahan mendasar ya dari situ. Perubahan mendasarnya seperti apa ya, dan di sini juga sudah mengajarkan bahwa industrialisasi pangan itu bukan jawaban. Ya, bahkan ketika COVID ya, yang siapa yang lebih resilience? Yang lebih resilience justru masyarakat adat. Atau ketika terjadi krisis 98 ya, siapa yang bertahan? Yang bertahan itu adalah UMKM atau sektor-sektor informal yang sebenarnya selama ini nggak diakui oleh negara sebagai penyumbang dari ekonomi negara. Sektor-sektor informal ya seperti petani. Nah, ini sebenarnya yang lain. Ini saya mau bicara soal politik hijaunya. Ya, ini mungkin ini slide terakhir ya, soal politik hijaunya. Ya, politik hijau itu adalah bagaimana kita memastikan agenda politik lingkungan. Tapi apa sih? Saya nggak mau ngajak kita untuk mendefinisikan politik hijau itu apa gitu ya. Tapi atau politik hijau, green politics, ekologi politik itu kurang lebih sama gitu ya. Tapi sebenarnya mau menyebutkan begini, bahwa memang lingkungan hidup berdimensi ekonomi dan politik. Itu mesti menjadi pengetahuan kita ya. Dan persoalan lingkungan hidup adalah persoalan politik gitu. Supaya ini nggak teman-teman gini ya. Jadi banyak misalnya saya kalau melihat komennya netizen di organisasi lingkungan seperti di Greenpeace, ketika kami mengkritik elit politik ya, mengkritik kekuasaan, itu akan bilang, Greenpeace nih udah nggak asik nih, udah ngomonginnya politik gitu. Nah ini yang harus teman-teman clear di sini, bahwa kita memang harus merespon apapun momentum politik, karena itu akan terkait dengan lingkungan hidup kita, termasuk deforestasi. Dan kedua, sebagian besar penghancuran lingkungan yang melahirkan deforestasi dan krisis iklim itu dilahirkan dari produk politik oleh aktor-aktor politik, oleh 1% yang berkelindan atau disebutnya oligark itu. Gitu. Dan karenanya agenda politik hijau harus mengarah memang pada perubahan sistem ekonomi dan politik. Ya, termasuk sistem politik, kalau tadi kan Bilal udah ngajak, nanti 2024 ya terutama, itu kita harus mendorong agenda politik lingkungan. Setuju banget dengan itu. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita harus mulai memikirkan juga paket undang-undang politik kita itu menutup ruang itu. Ya, sehingga juga kita harus mau nggak mau melihat paket undang-undang politik gitu ya. Itu juga harus kita lihat selain sistem ekonominya. Jadi memang perubahan sistem ekonomi dan politik gitu. Yang tentu saja harapan kita mengakhiri ekonomi yang ekstraktif ya, yang kemudian itu melanggengkan kekuasaan oligark gitu, dan juga perubahan pada sistem politiknya, antara lain paket undang-undang politik gitu. Saya optimis walaupun di tengah krisis, kalau kita konsolidasinya kuat ya, kawan-kawan muda ini kuat, saya optimis kita bisa menuju ke arah sana, perubahan yang lebih sistematis. Perubahan kultur bukannya nggak penting ya. Tentu kita senang sekali gitu ya. Banyak sekarang orang bawa tumbler ya. Banyak kita udah nggak pakai sedotan, mengakhiri kantong kresek ya sekali pakai. Tapi kita harus maju lagi pada agenda politik hijaunya yang lebih sistematis, yaitu tadi kita berharap kita semua harus memajukan agenda tadi, perubahan yang pada kultur ya, pada kebiasaan kita pribadi menjadi sebuah kekuatan kolektif ya, menuju perubahan pada sistem ekonomi dan politik. Nah, agenda politik hijau itu kita harusnya bisa kita arahkan ke sana, dan momentumnya ada. Momentumnya ada krisis iklim, kita nggak punya waktu lebih panjang lagi, nggak punya kemewahan waktu. Dan saya mau kasih satu ini aja.
teman-teman di Eropa kemarin ya, pada tahun 2019 ketika Indonesia masih ngomonginnya politik identitas ya waktu Pilpres, teman-teman di Eropa menggunakan krisis iklim, dan sebagian besar anak muda ya, menggunakan krisis iklim justru sebagai momentum untuk membawa isu lingkungan hidup ke tengah. Ya. Jadi apa yang bisa kalau mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita? Apa yang membuat kita bisa mengakhiri polarisasi di masyarakat yang diciptakan oleh para elit politik ini gitu. Dan kemudian menyatukan agenda kita, ya agenda politik hijau. Jadi harapan kita politik hijau menjadi agenda yang bisa mengakhiri polarisasi yang terjadi di masyarakat, ya fragmentasi yang terjadi di masyarakat, gitu ya. Dan kemudian bisa membawa isu lingkungan hidup ini ke tengah dan mengakhiri yang namanya politik identitas. Ya, ini kan polarisasi terjadi karena politik identitas. Ya, harapannya dengan politik hijau ini sebagai sebuah tawaran sistematis ke arah perubahan sistem ekonomi dan politik kita, ini harapannya bisa menjadi agenda kita bersama-sama gitu. Mungkin itu saja. Selebihnya kalau kawan-kawan mau bertanya lebih lanjut dan atau bergabung bersama gerakan penyelamatan lingkungan, bisa salah satunya tentu saja bergabung bersama Greenpeace atau juga bersama warga muda atau dimanapun di komunitas yang memang menyuarakan krisis iklim. Dan kita ingin mengakhirinya dengan perubahan pada sistem ekonomi dan politik yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Itu saja, mohon maaf ya kalau terlalu panjang. Selamat sore kawan-kawan, makasih. Baik, makasih banyak Mbak Halisa Halid telah memaparkan banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang kita peroleh ya dari pendapat Mbak Halisa Halid. Seperti ya mengenai program food estate ini atau program lumbung pangan ini, kita harus melihat apakah program tersebut menjadi politik atas nama di mana di rezim Jokowi ini program tersebut mengatasnamakan karena adanya ancaman krisis pangan gitu sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Tapi setelah melihat implementasinya, apakah memang dalam kondisi pandemi seperti ini ternyata industrialisasi pangan merupakan bukan jawaban yang tepat itu untuk dilakukan. Mungkin kita bisa lanjut ya ke sesi diskusi. Saya mengajak ke teman-teman yang lain, mengundang dan mengajak teman-teman untuk bertanya ataupun memberikan pendapatnya dalam sesi diskusi kita sore ini. Mungkin teman-teman yang ingin berbicara bisa raise hand dan menyebutkan namanya. Boleh teman-teman jika ada. Ini pembahasan yang sangat menarik loh untuk kita diskusikan ya, karena memang ternyata di lapangan seperti itulah kondisinya gitu ya. Dampak dari program yang memang ditujukan untuk kepentingan masyarakatnya, namun ternyata malah membelenggu ya kan, akan memberikan dampak yang kurang baik gitu untuk masyarakat. Ayo teman-teman silahkan jika ingin memberikan pandangannya, pendapat, ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Mudah-mudahan bukan karena pusing ya. Oke, ada yang sudah resen. Devi Mustafa Putri dipersilahkan untuk berbicara. Ya, perkenalkan nama saya Devi Mustafa Putri dari Prodi Ilmu Politik UPNVJ angkatan tahun 2018. Saya hanya ingin menanggapi, tidak ada pertanyaan
bila kita melihat paparan dari Mas Bilal yang dikatakan bahwa menurut Heywood politik merupakan sebuah proses karena dalam struktur negara ada begitu birokrasi yang begitu panjang yang di dalamnya terdapat begitu banyak elit, sehingga apa yang dipaparkan Mas Bilal tadi benar adanya bahwa kebijakan tentang sumber daya alam hanya menguntungkan oligarki saja. Sekalipun dibentuknya regulasi itu pasti akan dibuat akan mengarahkan kita kepada narasi-narasi seperti lingkungan terdiri atas unsur biotik dan abiotik yang tidak dapat dipisahkan. Tentu katanya kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya itu ditunjang oleh unsur abiotik, yaitu pembangunan. Terus didukung lagi sewajarnya kita mengedepankan perekonomian. Padahal seperti yang kita ketahui lingkungan itu harus dijaga, tapi kesejahteraan manusia juga harus dicapai. Tapi dari hal ini yang harus dilihat itu efek jangka panjang, bukan jangka pendeknya. Gitu. Apabila kita tarik pada teori green politics yang sejalan dengan paham ekosentrisme bahwa manusia dan alam itu setara, keduanya itu harus seimbang, sehingga apabila dilihat dengan apa yang kita diskusikan saat ini terkait food estate yang telah kita lihat juga dari paparan Mas Bilal dan Mbak Khalid bahwa pembukaan lahan untuk proyek lumbung pangan menyebabkan resapan air berkurang, kemudian mendorongnya terjadinya banjir. Itulah mengapa menurut saya perlunya kajian perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak ini, malah maksudnya kayak harusnya ada kajian seperti itu untuk hak-hak masyarakat itu diutamakan. Jangan malah seperti kata tadi Mbak Khalid, rezim-rezim saat ini itu melanjutkan dosa-dosa rezim-rezim sebelumnya, seperti itu. Baik, Mbak Devi, ini ada yang raise hand lagi. Asmi mungkin. Ya. Cek, masuk suaranya? Masuk. Oh ya. Mencoba ingin menanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Khalid ya. Tadi ada statement yang menyatakan kalau sistem kapitalis ini dianggap gagal, maka cara seperti apa yang dirasa itu bisa efektif untuk bisa memajukan sistem perekonomian ini, baik itu di ranah ekologi itu sendiri atau mungkin di ranah yang secara lebih luas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pun tadi disampaikan karena adanya karena ketimpangan dari antara yang miskin atau yang kaya, ataupun semakin maraknya krisis iklim itu sendiri. Mungkin lebih kurangnya seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih tadi untuk Mbak Devi yang telah memberikan tanggapannya dan Mas Asmi atas pertanyaannya. Mungkin Mbak Khalid mau ingin langsung menjawab? Ya, baik, untuk Devi tentu saya bersetuju dengan pandangan Devi ya terkait dengan ya harusnya memang terutama para pembuat kebijakan ya memahami lebih jauh lagi konteks sosial budaya masyarakat. Nah, ini yang memang mungkin seringkali luput gitu. Banyak memang kebijakan di sektor lingkungan ya dan sumber daya alam terutama memang basisnya adalah ya top down. Ya seperti kita tahu lah, terakhir ini kan kita tahu bagaimana Undang-Undang Omnibus Law Cilaka itu keluar ya. Di masa pandemi di mana semua orang susah keluar malah cepat banget keluarnya gitu. Tapi itu gambaran ya bagaimana sebenarnya
produk politik kita itu near partisipasi politik warga. Dan ini buat kita ini juga tantangan bagaimana kita, terutama kawan-kawan muda ya, memang harus turun juga ke bawah ya, ke basis-basis gitu ya, atau di komunitas-komunitasnya untuk memajukan tadi kesadaran-kesadaran politik tersebut. Gitu. Berikutnya untuk Azmi. Ya, itu faktanya sudah terbukti. Kapitalisme itu kan selalu bicara pertumbuhan ya. Sistem kapitalisme itu jargonnya adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi kita tahu sebenarnya tidak ada yang tumbuh, tidak ada yang tumbuh. Ya tumbuh, tapi hanya untuk 1%. Ya, pertumbuhan itu tidak sama dengan keadilan. Ya, faktanya ya dia hanya untuk segelintir elit aja. Ini gambaran global ya, bukan hanya gambaran Indonesia. 1%. Dikuasai dan sementara 99% yang lain bertarung gitu. Nah, ini yang yang bisa kita lihat. Krisis iklim itu adalah fakta kegagalan mereka. Tidak bisa mengantisipasi bagaimana terus-menerus mengekstraksi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, itu hasilnya adalah krisis iklim. Nah, kemudian apa alternatifnya? Saya nggak mau bicara dalam konteks ideologi dalam arti begini, biasanya kapitalisme lawannya pada apa? Sosialisme, kan begitu ya dalam konteks ini, perdebatan ideologi teoritis gitu, karena bisa jadi ini nanti akan perdebatannya akan sangat panjang, setuju atau nggak setuju dengan sosialisme dan lain-lain. Saya nggak mau bermain di ranah itu kawan-kawan, tapi lebih mengajak pada mungkin hal yang bisa kita lakukan, misalnya begini, bagaimana setidaknya kita itu membangun narasi di luar dari narasi yang seolah-olah itulah salah satu-satunya narasi pembangunan itu. Sistem kapitalisme itu kan sebenarnya mesinnya adalah penguasanya siapa? Penguasanya adalah korporasi skala besar. Ya, mesin-mesinnya adalah kekuasaan di tingkat pemerintah, anggota parlemen gitu ya, kepolisian, tentara, itu adalah mesin-mesin kapitalisme itu yang mereka mengeluarkan izin dan seterusnya. Nah, disitulah yang harus kita ubah, kita dorong. Ada narasi lain loh di luar dari basisnya skala besar gitu, bahwa ekonomi yang mikro skala kecil itu justru lebih resilience. Nah, inilah yang sebenarnya didorong oleh banyak kawan-kawan CSO ya, mengenalkan model ekonomi lain di luar yang ekstraktif tadi. Misalnya kawan-kawan AMAN, ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu sudah punya risetnya menunjukkan bahwa sebenarnya kemampuan ekonomi masyarakat adat dari pengelolaan ekonomi berbasis sumber daya alami yang skala kecil yang tidak merusak ya, dan berbasiskan pada kearifan lokal itu ternyata memberikan manfaat yang lebih besar. Tapi selama ini tidak disupport oleh negara. Ya, harusnya disupportnya apa? Ya, hak hutan adat mereka diakuin dong, gitu ya. Mereka dilindungi dong dari ancaman-ancaman industri ekstraktif. Nah, itu kan salah satu supportnya gitu. Bahkan selama ini justru lebih banyak ancamannya. Nah, inilah yang harus kita dorong agar ekonomi-ekonomi kecil yang dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, Walhi punya yang namanya ekonomi Nusantara ya. Nah, sebagai counter naratif terhadap narasi ekonomi besar ini. Jadi setidaknya kawan-kawan munculkan narasi lain di luar narasi yang dibangun oleh negara, oleh kekuasaan, gitu. Nah, itu udah banyak contohnya. Jadi silakan nanti dibaca referensinya dan terbukti lebih resilience, ya. Ini sudah dibuktikan oleh ya Baduy yang terakhir ketika semua orang kena COVID ya dan nyaris kolaps, Baduy itu aman. Nah, itu kenapa itu yang tidak direcognize oleh negara dan dilindungi gitu lewat kebijakannya. Nah, ini yang kita dorong sebenarnya. Dan harus memperbanyak ini di tingkat yang lebih kecil. Itu untuk Azmi, saya serahkan dulu ke Dinda ya, karena ada dua yang raise hand, mungkin juga memberi apabila mungkin bisa menambahkan. Silakan. Saya kembalikan dulu ke Dinda, sorry. Ya, baik. Makasih Mbak Halid. Bagaimana Azmi dan Devi? Apakah ingin menanggapi lagi? Cukup dari saya. Terima kasih. Baik, ini ada yang raise hand lagi. Dipersilakan Resiva Nurlaili Soim.
untuk open mic-nya. Ya, perkenalkan nama saya Rasifa Nolai Soim. Saya dari Prodi Ilmu Politik 2018 ingin memberikan tanggapan tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai negara. Bisa jadi disebabkan oleh seperti yang Mas Bilal bilang dari kecacatan pola pikir atau perilaku sebagai masyarakat, terutama pemimpin negara yang memandang pentingnya kemajuan industri sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sebuah negara yang mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan. Jika pengelolaan lahan food estate ini terus berlanjut, ketahanan pangannya dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang harus diperhatikan dengan benar dari aspek-aspeknya serta memahami karakteristik lahan dan masyarakat lokal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam, kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di wilayah lain sebelumnya dari dampak program food estate. Hal itu bukan hanya terlihat seperti obsesi terhadap penanganan krisis pangan yang membawa pengurasan dan kerusakan lingkungan alam, tapi juga telah merusak ekosistem yang rentan dan yang menjadi sandaran kehidupan yang akan mengancam kelestarian dari spesies manusia itu sendiri sih. Baik, mungkin Mas Bilal mau memberikan tanggapannya? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Mungkin kalau memberikan tanggapan di awal dari apa yang disampaikan oleh Devi yang bicara soal tadi. Beliau sepakat mungkin agenda pembangunan kita selalu menempatkan fit for all, satu untuk semua. Di mana lokal konten itu bukan satu hal yang menjadi muatan utama dalam agenda pembangunan, apalagi bicara soal lingkungan. Nah, di sini kan justru kadang-kadang agenda pembangunan kita menabrakkan hal-hal yang sifatnya kedaerahan atau sifatnya memang itu adalah dituakan atau menjadi salah satu adat atau lokal konten di daerah tersebut. Nah, ini juga bicara soal bagaimana agenda pembangunan atau tata kelola pemerintahan yang baik itu menjadi salah satu pola pikir yang salah. Nah, di sini kalau kata Grindel, dia bilang bahwa kesalahan dalam agenda pembangunan adalah semua disamaratakan, semua sama. Kalau kita bicara soal pembangunan di Jakarta soal jalan, di Papua harus soal jalan. Nah, itu kan salah satu hal yang salah gitu. Padahal di situ ada hak-hak lingkungan yang kadang-kadang ditabrakan atau barangkali itu juga tidak diperlukan oleh masyarakat adat setempat di Papua. Nah, balik lagi, kalau kita bicara soal itu, bagaimana kita mengembalikan, bagaimana kita menunjukkan atau menekan setiap agenda pembangunan, setiap program kebijakan pembangunan atau kebijakan lingkungan harus berorientasi kepada lokal konten, harus berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya justru mendukung atau menjadi daya dukung di daerah tersebut. Nah, tadi tanggapan selanjutnya oleh Mas Azmi, dia juga sepakat sama apa yang disampaikan Mbak Halid. Mungkin kita bisa melihat realitas yang terjadi selama pandemi COVID bahwa memang kapitalisme kalah. Terus yang menjadi penguatan dalam konteks counternya itu apa? Mungkin teman-teman juga bisa melihat ya bagaimana rakyat bantu rakyat yang menjadi salah satu slogan kita pas selama pandemi COVID itu menjadi salah satu bukti kekuatan kita bahwa di tengah himpitan kapitalisme yang justru membantu masyarakat di tengah himpitan ya rakyat itu sendiri. Itu bagaimana counter, kita tidak bicara counter ideologi tapi bicara counter diri, bagaimana kita menciptakan welfare society-nya sendiri gitu. Kalau kita gagal menciptakan welfare state, ya udah kita jadi society yang peduli dan membantu rakyat-rakyat yang lainnya. Jadi gaungannya ya untuk saat ini bagaimana rakyat bantu rakyat menjadi salah satu muatan berpikir kita dalam mengcounter kapitalisme itu sendiri. Oke, baik. Makasih Mas Bilal. Mungkin karena waktu menunjukkan sudah sore ya kita buka satu lagi penanya ataupun penanggap.
Mungkin boleh dari teman-teman sebagai penutup, yang ingin satu orang lagi yang ingin menanggapi atau bertanya, silahkan dipersilakan untuk open mic. Izin untuk bertanya. Oke, perkenalkan namaku Raina, aku dari Prodi Ilmu Politik. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih untuk Mbak Kalisa dan Mas Bilal saat menarik pembahasannya yang dibawakan. Pemaparan tersebut membuka mata kita. Apakah food estate ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau oligarki semata? Kalau dilihat dari perkembangannya, fenomena ini semakin parah beriringan dengan pergantian periode seperti yang tadi dijabarkan. Sebenarnya food estate ini kan menjadi narasi yang baik seperti yang sudah dipaparkan tadi ya. Namun pelibatan militer di setiap sektornya justru menjadi bencana dalam fenomena ini. Di Indonesia sendiri dirasa politik hijau masih menjadi suatu hal yang tabu. Maka penting, kalau menurut saya, maka penting kajian-kajian terkait politik hijau ini. Aku mau izin bertanya kepada Mbak Kalisa, kalau Mbak Kalisa kan dari Greenpeace ya. Kalau dari Greenpeace sendiri ini ada nggak sih program-program melihat krisis ekologi ini, ada nggak sih program-program yang diwacanakan dari Greenpeace sendiri? Kalau dari aku itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Raina atas tanggapan dan pertanyaannya. Mbak Halisa Halid dipersilakan untuk menanggapi dan menjawab. Ya, kalau untuk programnya tentu ada. Kayak kemarin ya, terakhir misalnya juga kita bikin diskusi sama kawan-kawan. Ini terkait dengan politik lingkungan ya, dan bagaimana mapping aktor ya, mapping aktor politik dalam dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Itu ada, dan juga kami memberikan perhatian yang serius dengan kelompok muda ya. Banyak program-program itu yang memang kolaborasinya justru dengan kawan-kawan muda gitu. Kami tentu saja berharap kaum muda, kelompok muda itu memang mengambil peran yang signifikan ke depan gitu ya, bukan hanya menjadi objek. Nah, biasanya setiap pemilu ini jadi objek kan, jadi objek politik kekuasaan ya. Nah, ini saya ngajak kawan-kawan, 2024 itu masih panjang emang kayak kalau kita lihat dari sekarang. Tapi itu sebenarnya tuh cepet banget waktu ya. Tiba-tiba udah kampanye aja mereka ya. Jadi dan gitu ya, dan seolah-olah itu mereka anak peduli sama anak muda, terus pakai sneakers lah, apalah segala macam, semuanya simbolik dan gimmick gitu. Nah, kita harus mulai menyusun agenda politik hijau gitu untuk masa depan generasi yang akan datang gitu. Jangan mempertaruhkan, saya mengajak kita jangan mempertaruhkan masa depan kita gitu dengan berdiam saja. Saya juga saya seorang ibu ya, saya punya anak umur 10 tahun, anak saya punya masalah kesehatan. Itu kenapa saya menggugat polusi udara, saya salah seorang penggugat polusi udara gitu. Jadi saya berdiri di pengadilan, di muka hukum itu mengatasnamakan untuk kepentingan hak generasi yang akan datang. Nah, kawan-kawan harus memperjuangkan itu dengan agenda politik hijau ini. Dan di Indonesia itu memang masih di pinggiran. Jadi mari kita kerjasama, sama-sama bergandeng tangan untuk membawa itu ke tengah, ya, membawa politik hijau itu ke tengah. Jangan lagi mau diadu domba dengan isu-isu rasial, agama ya, dan seterusnya, karena yaitu krisis di depan mata. Dan tahun depan juga mulai politik hijau, program-program politik hijau itu mulai tentu saja akan Greenpeace punya concern untuk itu. Dan tentu kami menyambut baik ya kolaborasi dengan kawan-kawan muda, karena ini data statistik ya, tapi data ini jangan kemudian berhenti, harusnya ini menjadi kekuatan kita ya. Puluhan juta nih pemilih muda gitu. Jadi gunakan itu sebagai ini kawan-kawan, gunakan itu sebagai kekuatan kita untuk justru merumuskan agenda politik hijau kita sendiri gitu.
Itu usulan dari saya ya. Selain tadi kalau pertanyaannya ada nggak, ada, tapi saya juga mengajak kita semua untuk mengambil peran-peran yang lebih aktif ya, bisa berkolaborasi dengan siapa aja, bisa dengan warga muda, dengan Greenpeace, dengan banyak gerakan kawan-kawan muda lainnya, ada Jeda Iklim dan lain-lain. Itu saya kira satu inisiatif yang bagus. Kita mulai harus berpikir 2024 ya. Karena mereka udah ngomongnya 2045, generasi emas ya. Jadi agenda politik hijaunya mesti kita rumuskan dari sekarang. Gitu. Siapa tadi? Lupa aku yang nanya. Ya, saya kembalikan ke Dinda. Baik, terima kasih Mbak Halisa Halid. Apakah sudah cukup atau ingin menanggapi lagi Mbak Resiva dan Mbak Raina? Sudah cukup, terima kasih Mbak Halid dan Mas Bilal. Dari aku sendiri udah cukup sih, terima kasih ya Kak. Baik, Mas Bilal ingin memberikan tanggapannya lagi atau sudah? Oke, masuk. Oke, kalau Bilal sebenarnya sama, nggak beda jauh sama apa yang disampaikan Mbak Halid. Ayo teman-teman, sekarang bumi kita ini sudah batuk. Ya, kita harus sadar bahwa abad ini sekarang bahkan kegiatan ekonomi yang merusak bumi itu justru mendapatkan penghargaan secara finansial atau bahkan nggak secara finansial aja ya, secara keterbukaan justru mereka mendapatkan karpet merah. Nah, kita juga sadar bahwa produk yang tidak ramah lingkungan pun menjadi salah satu hal yang laku di pasaran. Hutan-hutan tidak dipikirkan, hutan-hutan ditebang, dikonversi jadi pertambangan, jadi kelapa sawit, pembukaan lahan buat pertambangan. Nah, hal-hal itu justru berakibat sama kita semua nantinya. Nah, di sini Bilal selaku warga muda juga pengen mengajak sama teman-teman, ayo kita kolaborasi. Di sini kami juga secara terbuka dengan teman-teman sekalian, ayo kita kolaborasi, kita merumuskan satu hal yang sifatnya baik untuk keberlanjutan kita nantinya, merumuskan satu hal yang memang sudah seharusnya kita urusi gitu. Nah, di sini juga Bilal pengen, ayo teman-teman kita harus lebih peka lagi sama isu-isu yang sifatnya bergantung atau berkena sama kita. Kita bukan suatu komoditas politik lagi. Di 2024 bener emang cukup panjang, 3 tahun lagi, tapi kalau teman-teman ke jalan, mungkin teman-teman udah lihat ya bagaimana banyak banget nih produk-produk kampanye yang udah ada di jalan-jalan. Nah, kita tidak boleh lagi nih ngelihat itu dengan kacamata yang buta. Kita nggak boleh mikir lagi itu suatu fenomena yang biasa. Kita harus lihat itu adalah salah satu peluang kita bagaimana kita merumuskan satu kehidupan yang lebih baik di masa depan kita nanti. Salah satunya ya bagaimana kita mendorong green politik ini menjadi salah satu komoditas politik utama dalam politik elektoral kita. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Halid dan Mas Bilal. Dari diskusi kita hari ini, banyak sekali hal menarik yang memang sangat perlu untuk kita kritisi ulang ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana kita sebagai generasi muda juga harus turut berjuang untuk menguatkan green politics ini sendiri. Mungkin karena waktu sudah sore, diskusi saya cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaannya. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Mbak Sekar, silakan. Baik, terima kasih Kak Dinda. Baik, peserta diskusi publik tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari narasumber-narasumber kita dan sudah berdialog langsung melalui sesi tanya-jawab sehingga kita mendapat insight yang lebih luas lagi. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Demikian serangkaian acara pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara diskusi publik pada kali ini, para narasumber, serta para peserta yang telah berpartisipasi serta mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Saya Sekar Rowili selaku Master of Ceremony, serta segenap panitia memohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih pamit Mbak ya. Halid. Terima kasih Bila. Ya, terima kasih Mbak Halid atas waktunya. Terima kasih Mbak Kalisa. Sama-sama. Mbak Halid. Sampai ketemu lagi ya. Pamit ya kawan-kawan. Sehat semua. Sehat juga, Kak.